Keraton Sembilangan ada hubungannya dengan Bali. Oke Mas Agus, gini, saya juga pernah mendengar bahwa Cakra Ningrat 4 itu ada hubungannya dengan Bali. Oh iya. Bali. Bali. Nggak tahu saya hubungan apa itu, hubungan diplomasi atau hubungan kekerabatan atau gimana? Dengan pacaran kali ya. Sebenarnya gimana itu? Sehingga gatuk dengan Bali. Oke. Saat itu Putri Raja Bali, ya, Itu kerajaan yang mana? Anglurah III itu. Kerajaan mana itu Bali? Kan banyak itu. Kiai Ada Buleleng, Anglurah ada Pamecutan. Pamecutan. Ya. Waktu itu Kiai Anglurah III ya, punya putri yang namanya saya hafalnya Raden Ayu Siti Khotijah. Anglurah III. Iya. Jadi Iya, Anglurah seperti Cakra Ningrat III. HB1 gitu ya. Ya. HB1, HB2 gitu. Iya. Itu Pangeran Cakraningrat IV pernah mempunyai istri yang bernama Ki Gusti Maderai dari Keraton Badung Bali, yang setelah beliau bersuamikan Pangeran Cakraningrat IV atau Raden Jurit, beliau menjadi seorang muslimah dengan nama Raden Ayu Siti Khotijah. Saya lebih hafal Raden Ayu Siti Khotijahnya daripada nama aslinya. Beliau itu Si putri itu. Putri Raja tadi itu sakit. Sakit Iya. parah dan nggak bisa sembuh. Iya. Nggak sembuh gitu. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Oh. Barang siapa yang bisa menyembuhkan anak saya, putri saya, kalau dia seorang perempuan akan dijadikan keluarga keraton, akan dijadikan saudara kami. Kalau dia seorang laki-laki, dia akan dinikahkan dengan Siti Khotijah itu. Waktu itu belum Siti Khotijah ya? Iya. Dengan Siti Khotijah itu. Kabar nyampe ke Cakraningrat 4 oleh guru Cakraningrat 4 yang nyampe ke saya. Nama guru beliau adalah Kiai Butut. Kiai Butut. Iya. Yang jelas ini nama gelar ya, Iya. bukan nama asli. Dan atas dukungan guru beliau, Kiai Butut itu Cakraningrat 4 ikut sayembara. Jadi Cakraningrat 4 berangkat ke Bali, ikut sayembara untuk menyembuhkan, ya, ikut serta biiznillah sembuh. Iya, dengan izin Allah itu sembuh. Akhirnya sesuai dengan janji proses ya, di situ ada proses, ada macam singkat padat jelasnya begitu. Setelah sembuh dinikahkanlah Cakraningrat 4 dengan putri yang sembuh tadi. Siti Khotijah kemudian menikah diboyong ke Madura. Jelas, jadi hubungannya dari juru kunci keramat Pamecutan di Bali, artinya pasarean dari Raden Ayu Siti Khotijah atau I Gusti Maderai itu, beliau adalah istri dari Raden Jurit, Pangeran Cakraningrat IV. Sangat panjang ceritanya bahwa keberadaan dari Raden Ayu Siti Khotijah I Gusti Maderai ini sangat menyedihkan sejarahnya. Jadi namanya masuk Islam dan masuk Sembilangan dong. Iya. Ke Madura, ke Sembilangan, kemudian masuk Islam dan namanya berubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu Siti Khotijah. Ya. Tapi saya dengar juga katanya meninggalnya Raden Ayu Siti Khotijah itu di Bali. Betul. Berarti kalau di Bali berarti kan dia pulang gitu ke Bali, kangen kerabat-kerabatnya apa gimana gitu. Setelah sekian lama Siti Khotijah ikut suaminya di Madura, sang ayah ya, Sang ayah bernama yang di Bali, memendam kerinduan yang luar biasa. Justru sang ayah. Sang ayah memendam kerinduan luar biasa kepada
sang putri Siti Khadijah akhirnya mengutus utusan dari Bali ke Madura. Nah, setelah nyampe di Sembilangan di keraton, ternyata setelah ditemui oleh Siti Khadijah nggak bisa berangkat ke Bali bersama dengan utusan. Jadi sang utusan oleh Siti Khadijah disuruh pulang. Kau pulang dulu lah ke ayahanda, sampaikan ke Ramanda bahwasanya saya akan pulang tapi nunggu izin daripada kakanda yang sedang berperang. Nunggu pulang, Memimpin di medan laga. ya. Jadi Cakraningrat 4 nunggu Cakraningrat 4 pulang, kemudian minta izin, kalau diizinkan saya pulang. Gitu ke. Padahal coba kalau ada HP udah Ya lo, gitu kan. Dulu. Boleh nggak? Ini ada utusan nih, saya bareng itu aja gitu ya. Oke, lanjut. Saat itu kan begitu sang suami Cakraningrat 4 pulang dari medan tempur, dinyatakanlah terkait hal tersebut oleh Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah dinyatakan, Cakraningrat 4 memberi bekal kepada Siti Khadijah. Apa bekalnya? Jundrik, sebuah jundrik mawar, semacam keris yang dijadikan tusuk pundi. Oh, ya. Macam keris kecil yang dijadikan tusuk pundi. Saya sendiri nggak tahu Mbak, seperti apa barangnya. Namanya jundrik mawar. Terkenal kan nama jundrik mawar dari Sembilangan. Itu terkenal. Ya, Siti Khadijah diberikanlah, kemudian diambil, dipakai, berangkatlah beliau dengan sekitar 80 pengawal. Itu tidak banyak, 80 pengawal. Berangkatlah ke Bali. Begitu nyampe di Bali, waktu itu kondisi sudah matahari sudah condong. Pulang itu dengan suami? Enggak. Oh, dia dengan pengawal. Ya, suami enggak ikut. Enggak Cakraningrat ikut. depan enggak Enggak ikut. ikut. Oh, iya. Pulang untuk sowan lah kepada ayahnya. Kemudian saya nyampe di situ matahari udah condong. Yang jelas waktu matahari condong itu beliau sholat di situ, Sedang sholat. Begitu sholat kan pakai mukena biasa kan. Ya. Di situ cross culture lagi, benturan adat lagi seperti Cakraningrat 3. Oh. Cakraningrat 3 benturan adat antara adat barat dengan adat timur. Nah, sekarang ini benturan adat antara adat Hindu-Buddha di Bali dengan adat Islam di Madura. Terjadilah benturan adat. Menurut kepercayaan orang Bali, kalau matahari condong, saat condong ke barat, menjelang malam, berpakaian putih-putih, berarti orang itu melayangkan ilmu lea. Oh, gitu. Iya, anggapan Iya, orang waktu iya. itu di situ seperti itu. Dilaporkanlah, gegerlah ke Raton. Dilaporkanlah ke ayahanda. Beliau wafat karena hukum yang berlaku di Bali. Karena ketika satu saat Raden Ayu Siti Khadijah berkunjung ke Bali, itu dari Keraton Sembilangan ke Bali sampai pada saat maghrib. Pada saat maghrib itu beliau mengambil wudhu dan berniat melakukan sholat maghrib. Sangat disayangkan karena perbedaan paham dan adat. Ternyata Raden Ayu Siti Khadijah atau Gusti Maderai waktu melaksanakan sholat disangka melepas ilmu lea Bali, sehingga dari penglihatan yang seperti itu beliau dimusyawarahkan di Keraton Agung Badung dengan hakimnya adalah ayahnya sendiri. Beliau berkata pada waktu itu bahwa beliau melaksanakan sholat maghrib, bukan melepaskan ilmu lea yang mencelakakan. Tapi keterangan-keterangan beliau dibantah, akhirnya beliau divonis mendapat hukuman mati. Nah, beliau pun tidak berkelit atas keputusan ayahandanya, sehingga beliau meminta waktu untuk sholat sunat 2 rakaat dengan mengeluarkan tusuk konde yang berasal dari suami beliau, yaitu dari Raden. Setelah itu
Setelah diproses bagaimana saya kurang tahu, prosesnya bagaimana. Nah, setelah itu akhirnya diputuskanlah Siti Khadijah dihukum mati. Dihukum mati. Ya, Wih, iya iya. oleh ayahnya sendiri karena dianggap melayangkan ilmu eyang, padahal sholat beliau. Iya. Nah, akhirnya sebelum beliau meninggal, secara tutur menyatakan bahwasanya beliau sholat sunnah dulu. Beliau sholat sunnah 2 rakaat, kemudian Algojo di tengah itu di keraton itu Itu apa? Hukum matinya dengan cara di Algojo, dipenggal. eksekusinya penggal Iya. kepala. Oh, Algojo ambil senjatanya untuk memenggal Siti Khadijah. Nah, dipenggal, tidak mempan. sekali nggak mempan. Tidak mempan. 3 kali tidak mempan. Yang lagi nggak mempan, lagi nggak mempan. Algojo bingung. Akhirnya Siti Khadijah bilang, Algojo, kalau kamu hendak melaksanakan titah Ramadan, kamu pakailah ini. Akhirnya dicabut juntrik tadi. Nah, dicabut oleh Siti Khadijah, diberikan ke Algojo. Tapi pesan saya satu, kalau saya sudah mati, jika bau saya bau amis atau bau busuk, bakarlah saya seperti kalian. Bakarlah saya seperti kalian. Hindu Buddha Ngaben ya. Nah, kalau bau saya wangi, makamkanlah saya di sini dan berikanlah nama di tempatku ini dengan nama keramat. Ya. Berikanlah nama di tempatku ini dengan nama keramat. Di situ. Akhirnya Jundre tadi pakai Algojo Eksekusi lagi. Iya, entah cara eksekusinya gimana. Akhirnya beliau meninggal. Begitu meninggal, wangi keluar dari tubuhnya Siti Khadijah. Meninggal dengan posisi kepala terpenggal. Enggak dipenggal itu. Dipakai cundrik kan kecil. Oh, pakai cundrik. Iya. Enggak mempan dia pakai senjatanya Algojo. Saya kira tetap pakai Senjata ya. pedang atau apa senjata tadi. Dia enggak mempan. Cundrik yang digunakan. Pengganti pedang katanya. Iya. Ditusukkan. Ditusukkan. Kalau ke kami ditusukkan, tapi ada yang menyatakan ditaruh di atas dadanya. Ditaruh. Ya. Cuma ditempelin Ini gitu. ada yang ditusukkan dari serat darahnya. Allah a'lam. Allah yang tahu. Yang jelas beliau dieksekusi oleh Algojo dan meninggal gitu aja. Jadi beliau berkata kepada para punggawa keraton Bandung, saya tidak usah dihukum bunuh. Cukup meletakkan tusuk konde ini di dada saya setelah saya sholat sunat 2 rakaat. Dengan permintaan saya yang terakhir, kalau nanti jenazah saya setelah saya wafat berbau busuk, silakan bakar sesuai dengan adat hukum agama Hindu. Tapi kalau jenazah saya nanti setelah saya wafat berbau harum, tolong makamkan jenazah saya di tempat saya wafat. Itu pesan beliau. Akhirnya terlaksana. Singkat cerita, setelah beliau sholat sunat 2 rakaat, tusuk konde itu ditaruh di dada beliau berpulang ke rahmatullah. Dan sesaat kemudian seluruh balairung Istana Badung semerbak berbau wangi, sehingga raja pun pada waktu itu sempat menyesal atas vonis yang telah diberikan kepada putrinya sendiri, sehingga akhirnya dari pasarean yang ada di tempat itu dinamakan Keramat Pamecutan Bali sebagai salah satu tempat keramat di antara 7 tempat keramat di Bali dari Keramat Bali Pitu. Setelah itu beliau dimakamkan, makanya namanya makam Siti Khadijah di sana kan sampai sekarang Keramat Pamecutan. Keramat Pamecutan. Jadi meninggal langsung dimakamkan di tempat Itu eksekusi itu. Iya, ya di situ sekarang. Yang tumbuh pohon besar Iya. di tengah. Iya. Itu terkait dengan Siti Khadijah, sehingga makam beliau di sana, bukan
bukan di Madura. Selanjutnya para pengiring pengawal dari Raden Ayu Siti Khadijah ke Bali yang berjumlah 40 orang dayang-dayang putri dan 40 pengawal putra itu tidak berani pulang lagi ke Sembilangan dengan adanya peristiwa itu. Dan para beliau itu sampai sekarang ada di Bali, ada di kampung yang dinamakan Kampung Kepawon. Iya, iya. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Cakraningrat IV itu ternyata punya istri orang Bali, ya, seperti yang diceritakan Mas Agus tadi. Jadi antara Bangkalan dengan Bali ada hubungan keluarga, kekerabatan. melalui Jakarta. Saya sempat tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu itu di telepon dipanggil ke Bali atas biaya dari Bali semuanya, disuruh ke sana. Ya saya ke tempat Siti Khadijah dan ke keraton beliau di sana. Ke makam dan Ke keraton ya, diantar semua. Masuk keliling sempat diberitahu ini Mas Khadijah kecil di sini. Setelah Mas Khadijah agak dewasa di sini tempatnya, tempatnya di sini terus. Ini Masih apa ada. namanya yang ketika masuk makam itu apa masih tercium bau wangi atau gimana? Waktu itu sudah hadir di sini? Saya kerasa merinding aja saya Merinding. waktu merinding saya waktu itu, di Balai Sari. nggak bisa diceritakan. Oh, gitu ya. Iya, iya. Oke, oke. Sebenarnya ingin berpanjang-panjang Mas Agus. Iya. Tapi apa daya, memang mau nggak mau harus dibatasi waktu. Jadi mungkin buat sobat Bangkulen Channel, apa yang kita uraikan hari ini mudah-mudahan lebih dari cukup dan bisa menambah wawasan Anda tentang sejarah Bangkalan. Jadi saya mau nggak mau harus mengakhiri Mas Agus. Terima kasih banyak atas waktunya, atas semua penjelasannya, dan mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi cepat melekat pada Amin. warga Bangkalan, khususnya bagi mereka yang belum paham betul tentang sejarah Bangkalan ini, Madura. Madura khususnya.